Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mu'amalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa lasta'unna minal ladzi utul kitab min qablikum minal ladzina asyraku adzan katsira. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para sahabat, teman, kolega, mari kita lanjutkan. Masih menyangkut dari Aridul Rabbi, penggoda yang keempat. Orang yang beribadah biasanya digoda tentang sisi kesabarannya. Nah, sisi keempat menurut Imam Ghazali, wa qallal muallif hadal kitab wal wabihima bi ulmiha fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'uha anna talibal akhirah as-sadu ibtila'an wa aktsaru mihnatan abada. Yang keempat, orang harus melihat bahwa pencari akhirat yang paling berat ujiannya adalah saat di dunia ini selamanya. Jadi dunia itu tempat ujian. Jangan kita senang-senang. Nanti di sana di akhirat senang-senangnya. Jadi kalau di dunia itu penuh ujian, iya. Tapi kan tidak lama tuh ujian. Ad-dunya manzilah. Dunia itu hanya tempat ngombe, ya. Tapi yang darul abadan adalah akhirat. Al-akhirat itu darul abadan, negeri, ya, kororoh kita, tempat kampung halaman kita itu nanti di akhirat. Jadi dunia itu diberi alhamdulillah, kurang diberi alhamdulillah, jalani saja dengan sabar, insya Allah kebahagiaan itu nanti di yaumil akhir. Wa man kana ilallahi aqrabal fal masaiba fid dunya aktar wal bala'u alaihi asaddun. Dan siapa saja yang berada kepada Allah yang paling dekat, ya ilallahi aqrabi fal masaib, maka ya, ujiannya juga lebih berat, lebih dekat. Semakin dekat Allah semakin diuji. Fit dunya, di dalam dunia ini, aktsaru wal bala'u alaihi asadun. Begitu juga ujian-ujiannya juga sangat lebih berat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asaddun nasi bala'an anbiya tsummal ulama tsummal amsalu fal amsalu. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tidak duit, berjuang, semua hidupnya hanya untuk agama, untuk kebaikan. Tidak punyanya 6 dirham seperti Ali Abi Thalib kemarin, dikasihkan siapa yang minta. Itulah cara Allah menguji setiap dan semampang orang itu lebih dekat dengan Allah, maka nyampang itu pula akan diuji lebih berat. Kemudian ulama juga diuji. Jadi maaf, saya mengajak diri saya sendiri. Jadi ulama juga nggak boleh berfoya-foya. Masa ulama berfoya-foya, nanti nggak enak sama muridnya, sama jamaah umatnya. Nyantai aja. Pakai mobil Kijang juga nggak apa-apa, gitu loh. Tumal amtalu, kemudian orang semisalnya, auliya, ambiya, wal mursalin, orang-orang yang soleh, semua itu diuji yang lebih berat dari orang biasa. Jadi jangan, kita nggak boleh iri. Kalau ada orang lebih diberi itu ya nggak boleh iri. Namanya ujiannya juga lebih berat kok. Maka dengan demikian fa'idan man qasadal khair fatajarrada li tariqi akhirah was istiqbalata hadir mihan. Maka dengan demikian barang siapa bermaksud untuk sebuah kebaikan qasadul khair,
wa tajalatul thoriq, dan dia berharap berfokus untuk menuju thoriqul akhirat, istiqbal lahu hadzal mihan, niscaya akan mendatangi berbagai ujian dari berbagai sisi. Siap ya? Kita siap diuji? Insya Allah siap. Ya, insya Allah siap, karena semua orang yang ingin menuju Allah akan lebih diuji. Fa illam yasbir 'alaiha, maka apabila kita tidak sabar atas musibah-musibah itu, wala yakunu bi haitsu la yalafatu ilaiha, dan dia tidak berwujud sebagaimana di mana ia tidak menoleh dari musibah itu, in qata'an tariqi wastaghani 'anil ibadah, niscaya kita akan istighal, terputus, in qata' terputus, dan kita menjadi terrepotkan dari ibadah itu. Jadi kalau kita sibuk dengan penyakitnya, tidak sabar, maka Anda akan sibuk dengan penyakit itu sehingga tidak akan fokus beribadah. Tetap fokus ibadah, sabar, insya Allah penyakit itu akan menemukan obat. Kadang-kadang obat itu murah, tidak harus di mana-mana. Tahu-tahu obatnya murah. Karena saya pernah sakit dalam satu tertentu, udah kemana-mana, nggak berhasil, di mana-mana nggak berhasil. Dikasih obat, harganya hanya 125.000, sembuh. Itu cara Allah menguji kesabaran seseorang. Jadi obat itu tidak harus mahal, tergantung Allah mengendaki obat mana yang cocok. Nah, itu membutuhkan kesabaran. Fala yasul ila syai'in min dzalik, maka dengan demikian apabila kita tidak sabar, kita tidak akan mencapai adalah tujuan itu. Walaqad a'lamna Allah subhanahu wa ta'ala bittiqa'i bil hani wal masaib, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberitahu kepada untuk mengatasi cobaan dan musibah itu. Doa, membaca Quran, karena membaca Quran itu adalah tanfa'ul bala. Membaca Quran itu adalah untuk menolak bala. Sedekah, karena sedekah itu cara untuk menolak bala dan ujian itu. Caranya ada. Tapi cara itu justru kadang-kadang dijauhi. Sudah sakit kok suruh sedekah, kan gitu. Padahal sedekah itu bisa menjadikan penyakit kita itu hilang. Kadang-kadang orang melihat sepintas saja. Wabtila ibiha, maka dia telah menguji dengan cara hal itu. Wa haqqaqa dzalik wa abtaha, dan Allah telah menetapkan hal itu dengan mengukuhkan bahwa kita itu akan lulus dalam ujian itu. Maka dengan demikian tadi saya sebut ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qallallahu ta'ala la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Kamu sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh akan mendengar orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang yang mempersoalkan kamu gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jadi semua harta ujian. Inna amwalukum wa aulatukum fitnah. Harta juga fitnah, ujian. Harta kita ujian. Karena itu la tulhikum amwalukum wa aulatukum an dzikrillah. Jangan sampai semua itu ujian itu sehingga kamu lupa terhadap berzikir pada Allah. Ya, itu. Ayat lain juga disebutkan Imam Ghazali yang ditukir, wa in a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Artinya Allah mencintai orang yang memuji itu. Orang yang diuji, dikasih ujian sakit, berarti Allah mencintai kita. Maka dengan demikian, faka'annahu yaqul, kira-kira bahasa singkatnya dari dua Al-Quran tadi, kira-kira
tinu anfusum ala annahu labad la budda lakum min anwa'il bala. Kokohkan diri kalian atas bahwasanya tidak boleh, tidak pasti, artinya pada dirimu itu pasti ada bermacam-macam anwa'il bala, bermacam-macam bala. Fa in tasbiru, maka jika engkau tidak sabar, fa antum rijal, maka dengan demikian kamu tiada lain akan wa azamikum azail rijal, maka kamu tekadmu juga tidak akan bisa terwujud kalau Anda itu tidak punya tekad yang kuat. Sabar terhadap setiap usia. Fa idzan, maka dengan demikian man azama ala ibadat Allah subhanahu yajibul awalan ayyal zama alaihi sabru tawil, maka untuk beribadah kepada Allah diwajibkan sejak mula agar ia betul-betul bersabar yang panjang. Artinya sabar itu tidak akan pernah berhenti sampai kita wafat. Apa saja itu ujian, harta benda, tetangga, saudara, kawan, istri, anak, kedudukan, pangkat, semua ujian, dan dia membutuhkan sabrun tawil, sabar yang berkepanjangan, tidak boleh berhenti. Wa yuwattinu nafsu ala ihtimalil masyaqqah azimah al mutawalliyati ilal maut, dan ia mempersiapkan dirinya menanggung berbagai semua tadi ya, ihtimal masyaqqah azimah, ujian, keberatan, kesulitan yang azimah, wal mutawaliyah, yang beruntun, ilal maut, sampai kita wafat. Jadi tidak boleh berhenti untuk tidak sabar. Wa illa faqad qasadal amru bi ghairi ilahi bi ghairil alat bi ghairil latihi wa atahu min ghairil wajhi, maka jika tidak kita sabar, maka sungguh ia telah bertujuan pada suatu urusan dengan tanpa alat, ya, wa atahu min ghairi wajhi, dan dia mendatangi suatu urusan tanpa tahu arah. Jadi kalau orang itu tidak sabar, maka dia perang dalam hidup tanpa peralatan, tanpa perangkat. Anda ujian tidak pernah belajar dulu, lulus nggak lulus. Nah, kalau sabar, belajar, jangan SKS, sistem kebut semalam, lulus. Iya kalau di dunia, kalau urusan agama tidak ada SKS. Oke, ya. Kemudian kalau tidak, maka Anda berjalan tanpa arah. Itu kalau tidak sabar. Nah, sekarang apa ujian itu apa? Ini seorang sufi, Imam Fudail. Walaqad dzukira anil Fudail rahimahu ta'ala qol, telah diibaratkan oleh Imam Fudail, beliau berkata, man azama aliqat tariqil lil akhirah, barang siapa yang hendak bertekad menuntaskan jalannya menuju akhirat, falyas'al fi nafsi arba'atan alwanin minal maut al abjad ahmar wal aswad wal akhdar. Orang yang menuju akhirat, dia akan bisa menuntaskan ke akhiratnya setelah mengalami ujian 4. Apa itu ujiannya? Yang pertama adalah abyad putih, ahmar merah, aswad adalah hitam, wal akhdar dan hijau. Nah, ini ibarat. Sekarang ditularkan. Fal maut al-byadul syuk. Adapun kematian, ya, tadi ujian yang putih adalah rasa lapar. Karena itu banyak orang yang berpuasa melahirkan sebuah sikap yang paling bagus, dan ini orang diuji karena lapar itu. Karena itu mengapa orang orang puasa itu biasa ada yang menyebut dengan mutih, ya, makannya itu mutih saja, ya, hanya air putih sama nasi aja, tidak boleh ada yang lain. Ya, wal aswadu damun nas, dan kematian orang yang hitam, diibaratkan hitam itu adalah apa? Cercaan oleh manusia. Jadi dengan pengajian, kira dicerca enggak oleh tetangga? Oh, repos pengajian tak, mbok seneng-seneng, ada aja.
Orang baik itu yang nyerca juga banyak, tapi ya nggak usah diurus. Orang Jember mengatakan tak ngoros, ora usah diurus lah, ora dilebokne ati, nggih, ya. Wal ahmaru mukhaladus syaiton, dan yang merah itu tiada lain adalah kita harus melawan setan. Nah, itu ahmar, perang dengan setan. Dengan itulah kita sabar beribadah. Wal akhdaru wa qa'ibaduha ala batin, dan yang hijau itu adalah peristiwa-peristiwa yang apa? Yang kita semua itu harus kita singkirkan dari berbagai cara itu. Itu ya Bapak Ibu sekalian, dari tadi kita sudah bicara dari sisi 4. Maka yang pertama kita tadi bersebut bahwa orang yang ibadah akan mendorong tercapainya maksud kita ibadah. Yang kedua apa? Bapak Ibu sekalian dihormati, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wasani minal amroini ma fi sabri fi min khair ad-dunya wal akhirah. Yang kedua perkara ini adalah orang yang terkandung sabar itu adalah sabar di dalam min khair, dalam kebaikan, dan sabar juga di dalam akhirah. Jadi kebaikan di dunia juga sabar, untuk akhirat juga sabar. Nah, orang kalau sabar gimana? Nah, tadi menerangkan tentang sabar, tentang ujian, betapa beratnya sabar. Kalau lulus gimana? Maka dengan demikian Imam Ghazali menyebutkan ada kira-kira berapa ya? Ada ya nanti 10-an lah. Mari kita bahas satu persatu dengan cepat. Orang yang sabar famin dalikan najah wan najah. Orang yang sabar adalah orang yang akan terselamatkan dan sukses. Ya, dalilnya wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yas'alu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Orang yang sabar tahu-tahu ada rezeki. Orang yang sabar tahu-tahu penyakitnya ada obatnya. Ini yang pertamanya. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, maknahu mayyattaqillah ta'ala bisabri yaj'al lahu makhrajan minas sada'id. Artinya Allah kalau kita takwa, maka Allah akan memberikan kunci sabar. Kalau sudah sabar, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah memberikan jalan keluar min sada'id, dari semua kesulitan. Ya, ini yang pertama ya. Yang kedua, wa minhu dzafrul bil a'da. Orang yang sabar akan memperoleh kemenangan terhadap musuh. Kalau Ta'ala fasbiru innal aqibah lil muttaqin, surat Hud ayat 49, maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sabar itu ujungnya baik. Apa? Sabar subur. Kalau orang sabar, belakangnya subur, ya, rezekinya banyak, badannya sehat. Biasanya orang Jawa nyebut gitu ya, sabar subur. Nah, yang ketiga, wa minhu thawfil murad, tercapainya tujuan. Wallahu ta'ala, ya Allah berfirman, wa tamat kalam rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru, dan Tuhan telah menyempurnakan perkataan Tuhanmu baik dari sisi janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Jadi orang yang sabar itu adalah kunci. Innallaha ma'as sabirin. Oke. Wakila kataba Yusufa fi jawabi Yaqub alaihissalam in ba'aka sabaru wa dhafaru fasbir kama sabaru tadfar kama dhafaru. Ini suratnya, ingat, suratnya Bunyamin, suratnya Nabi Yusuf kepada adiknya Bunyamin untuk disampaikan pada bapaknya ketika Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya mau dibunuh, diterima oleh pedagang, saudagar, akhirnya dibawa ke Mesir, akhirnya jadi raja kan, ceritanya seperti itu. Kemudian bapaknya nangis sampai buta kan, Nabi Yakub, kemudian membuat surat apa?
sesungguhnya bapakku, Anda harus bersabar, maka mereka telah berhasil. Maka bersabarlah sebagaimana mereka telah bersabar, niscaya Anda akan berhasil sebagaimana keberhasilan mereka. Kemudian salah satu kata dari Nabi Yusuf adalah kamu harus masuk min abwabil mutafariqah. Wahai Bunyamin, nanti dengan bapakmu masuknya jangan lewat depan, nanti dipegang oleh polisi, maka masuklah min dari pintu samping. Akhirnya ketemulah antara Nabi Yakub dengan anaknya, yaitu Nabi Yusuf, setelah bertahun-tahun tidak ketemu tadi. Nah, dengan demikian ada syair begini: la ta'asan wa in talata mutalabatun idza sta'anta bi sabrin antara farajan. Janganlah engkau berputus asa meskipun lama mencarinya. Ya, apabila engkau membantu diri dengan kesabaran, niscaya engkau akan melihat suatu celah. Sabar, Bapak Ibu sekalian, memasukkan benang di dalam jarum itu perlu sabar, nggak sabar. Kalau nggak bisa masuk, ya kan? Artinya tahu celahnya, nah, gitu, ya, gitu. Ahlib bidis sobru ayyadhoya fi hajatihi wa mudminul qar'i lil abwabi yalija. Mereka itu tirulah etika dengan yang baik, dengan kesabaran untuk memenuhi keinginannya. Dan orang yang terus-menerus mengetuk pada pintu, pastilah ia akan dibuka. Kalau doa tidak cukup sekali. Jangan doa sekali minta dikabulkan. Anda masih kotor, bersihkan dulu, ketok lagi, bersihkan dulu, sholat malam lagi, bersihkan lagi, doa lagi, insya Allah akan dikabulkan. Karena apa? Sabar. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, wa min hatta qaddama al-nasi wal imamah. Maka orang yang sabar akan terdapat melebihi dari orang-orang untuk memimpin negeri. Karena pemimpin itu harus sabar. Karena pemimpin tidak ada yang lepas dari cercaan. Ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Surat As-Sajdah ayat 24. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka karena sabar. Jadi pemimpin jangan suka marah-marah di depan umum, tidak boleh. Sedikit-sedikit ngancam tidak boleh, ya, sabar. Nah, itu ya. Yang kelima, wa minassana'u minallahi ta'ala, dan yang keempat mendapatkan sana'u minallah, dipuji oleh Allah. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna wajadnahu shabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami telah mendapatkan Ayub, orang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Allah. Tahu Nabi Ayub? Yang gudikan sepanjang hidupnya, yang ditinggal istrinya, yang tidak punya uang tapi diberikan semua orang, disisihkan sedemikian rupa, sabar, akhirnya dia adalah kekasih Allah. Itulah caranya untuk mendapatkan pujian. Yang keenam, orang yang sabar, wa minhal bisyarati wassalatu rahmah. Orang yang sabar akan memperoleh kabar gembira dan keberkahan serta kerahmatan dari Allah. Dan orang yang mendapatkan rahmat Allah akan masuk surga. Orang yang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi semata-mata rahmat Allah. Wala ana, termasuk saya, kata Rasulullah, saya masuk surga bukan karena saya, tetapi rahmat Allah. Ya, karena sabar itu, karena itu ada ulul azmi, ada beberapa nabi yang disebut dengan ulul azmi. Dalilnya, wa qala Allah wa basyiris sabirina ila qaulihi ta'ala ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah al-ayat Baqarah 157. Dan berikan berita gembira kepada mereka yang sabar, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya.
Jadi orang yang keenam, orang yang sabar akan dapat rahmah, berkah dan kabar gembira. Yang ketujuh, wa min hal mahabbah minallah, orang yang sabar akan dicintai Allah. Wallahu yuhibbus sabirin, innallaha ma'as sabirin. Ya. Yang kedelapan, wa minad darajatul ulya, orang yang sabar akan mendapatkan derajat yang tinggi fil jannah, nanti di surga. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka itulah orang yang dibalas dengan derajat yang tinggi di surga karena kesabaran mereka. Oke, yang ke-9, wa minhal karamatul azimah, orang yang sabar akan meraih karomah azimah yang besar. Karena itu para wali aulia mendapat karomah itu adalah mereka karena sabar di dalam menghadapi. Karena itu biasanya wali itu tempatnya di ujung, ya, dia makan seadanya, hidupnya seluruhnya untuk agama, hidupnya sederhana, karena itu mendapatkan karomah dari Allah. Yang ke-10, wa minha thawabun bila ghayatin wala nihayah, dan orang yang sabar akan mendapatkan pahala dengan tiada batas akhirnya, ya, bila ghayatin wala nihayah, tidak ada batasnya. Kharijan an awhamil khalqil wa iddadihim wa tahsilihim, mereka akan mendapatkan tadi, ya, pahala yang tidak batasnya itu, yang tidak diduga-duga perhitungannya mereka, yang tidak bisa dihitung sampai pencapaiannya. Maka dalilnya, innama yu'adzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, sesungguhnya pahala orang yang bersabar adalah dicukupkan kebutuhan mereka dengan pahala yang tanpa batas. Nah, itu Bapak sekalian yang saya hormati, kita telah menyudahi beberapa hal yang menyangkut pentingnya bersabar. Pendek kata, beliau Imam Ghazali menutup, fasubhanahu min ilahin sayyidi majidin ma akramahu wa kulluhu hadil karamah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberikan atas nama kesucian Allah, zat Allah yang maha mulia lagi luhur, betapa Allah memuliakan dari seluruh kemuliaan ini di dunia akhirat kepada orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Yuktiha abdu ala sabrin sa'ah fabana laka anna khairat dunya wal akhirah fis sabr. Allah lah berikan kepada hambanya dengan kesabaran, maka dengan jelas Allah akan memberikan pada kita sebuah kebaikan fit dunya, di dunia, dan di akhirat, fit sabr, di dalam kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kita sabar dan kita betul-betul dicintai oleh Allah SWT. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, sehingga kita bisa membahas tadi betapa sulitnya sabar. Yang kedua, kalau sabar apa yang kita dapat? Apalagi kalau tidak sabar. Kapan lagi kalau kita tidak sekarang? Siapa lagi kalau kita tidak hari ini mulai belajar bersabar? Terima kasih. Abdul kalam al-minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.